pengiriman link Zoom dan video lewat WA Group. Om Swastiastu anak-anak. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak Guru. Ya, semua aja dalam keadaan sehat ya. Nah, itulah yang diharapkan ya. Jadi kita selalu dalam keadaan sehat. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk menjaga kesehatan, kebersihan itu sangat penting. Dan yang perlu diingat adalah dalam situasi seperti ini yaitu 3M. Yaitu selalu ingat mencuci tangan, kemudian ketika bepergian memakai masker, dan kita berada di kerumunan, ingatkan menjaga jarak. Itulah hal yang perlu kita tingkatkan karena dengan demikian Astungkare kita semua dalam keadaan sehat dan tidak terkonfirmasi COVID-19. Ya, terima kasih anak-anak, luar biasa sekali. Baik, untuk mengawali kelas ini, ada baiknya kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan di siang hari ini mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Baik, kira-kira dari anak-anak, ada yang mau memimpin doa dulu untuk teman-teman dan kita semua di sini? Saya Kirana, Pak. Oh, boleh Kirana, ayo silakan. Terima kasih Kirana. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pembelajaran daring yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Kirana, luar biasa ya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Pak Guru ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada anak-anak yang sudah meraih prestasi. Kirana kembali keluar sebagai juara 1 Mapidarte dan juara 1 baca puisi. Demikian juga si Atia juga Mas Satwa memperoleh juara 3. Luar biasa ya prestasinya. Mungkin dari anak-anak yang lain nanti terus tingkatkan prestasi kalian, berusaha semaksimal mungkin, dan kembangkan bakat-bakat kalian. Apa yang kalian bisa lakukan. Ya, itu yang paling penting sekarang. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kelas ini dilanjutkan, Pak Guru izin share screen dulu ya. Screennya Pak Guru. Sudah bisa lihat screennya Pak Guru? Sudah? Oke. Inilah kesepakatan kelas yang harus kita ikuti ya, kesepakatan kelas yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu selama pembelajaran tatap maya anak-anak mengikuti dengan tertib. Kemudian selama pembelajaran mematikan mikrofon atau mute kecuali ada permintaan. Kemudian jika ingin berbicara silahkan raise hand atau melambaikan tangan. Kemudian yang keempat, bersedia mendengarkan orang berbicara sampai selesai. Berikutnya, tidak memotong pembicaraan guru, murid yang sedang berlangsung. Kemudian, yang terakhir adalah mengirimkan tugas nanti tepat waktu. Oke, itulah kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, silakan anak-anak duduk dengan tenang. Kita akan rileks sebentar, memusatkan pikiran kita dalam proses pembelajaran ini sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Silakan duduk dengan tenang, ikuti rileks ini, ikuti meditasi ini dengan tenang. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan nanti adalah menarik napas melalui hidung, kemudian salurkan ke tubuh, kemudian hembuskan pelan-pelan. Demikian seterusnya lakukan selama 3 kali. Cukup? Nah, kira-kira bagaimana rasanya kalau kita sudah melakukan meditasi seperti itu? Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Bisa fokus? Relax ya, rasanya relax ya, rasanya lebih tenang gitu. Oke, baik. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran ini yaitu dengan
Pak Gojo ingin mengenali emosi kalian. Nah, silahkan anak-anak kenali emosi kalian melalui gambar berikut ya. Bisa ya? Nanti silahkan satu-satu sampaikan ya. Sampaikan emosinya. Nah, gambar yang pertama, kira-kira apa perasaan kalian melihat gambar ini? Oke. Nah, melihat gambar ini bagaimana perasaan kalian kira-kira? Ayo. Ya, silakan perannya. Perasaan saya menjadi senang karena melihat orang bergotong royong untuk melakukan kegiatan. Iya, merasa senang. Melihat gambar ini, bagaimana perasaan kalian? Ayo, yang lain. Bagaimana perasaan kalian melihat gambar seperti ini? Senang. Senang lagi. Senang. Senang. Gembira. Bahagia, luar biasa ya, karena kita melihat atau bermain bersama teman-teman. Apalagi bermain berbeda suku. Itu adalah akan menjalin persatuan dan kesatuan ya. Merasa senang ya melihat seperti ini. Bagaimana perasaan kalian? Menjadi takut. Takut. Lagi? Takut. Sedih. Sedih. Takut. Ya, takut, sedih. Nah, kenapa takut? Ayo berikan alasan satu atau sedih. Takut karena melihat orang bertengkar. Bertengkar ya, saling dorong-mendorong ya gini ya. Jadi takut ya antara masyarakat dengan pihak keamanan. Ini adalah tidak baik, jadi merasa takut. Perlu nggak ini kita lakukan? Tidak. Ya, luar biasa ya. Melihat gambar seperti ini. Sedih. Kalian ya, terus Melihat teman yang sakit. melihat teman yang sakit sedih ya. Jadi kalau melihat teman yang sakit seperti ini, apa yang bisa kalian lakukan? Menjauh. Lagi menjenguk ya, Memberikan doa. memberikan doa. Nah, kalau menjenguk, memberikan doa itu akan menjalin persatuan dan kesatuan apa tidak? Ya. Menjalin ya pasti, karena kita sudah merasakan apa yang dirasakan teman ya, jadi bisa merasakan apa yang dirasakan teman, itu luar biasa ya. Nah, yang satu lagi, yang terakhir, nah, melihat gambar ini bagaimana perasaan kalian? Bangga. Ke materi ya, ke materi. Anak-anak sudah menyaksikan video? Sudah. Kemudian sudah baca-baca bukunya? Sudah. Oke, luar biasa. Nah, sekarang Pak Guru share screen mengenai pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, kita memiliki tujuan daripada pembelajaran ini. Setelah mempelajari ini, nanti siswa mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Siswa mampu memahami video tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian siswa mampu mengenali dirinya sendiri dalam proses belajar. Nah, bagi kalian sudah melakukan relaksasi, melihat gambar-gambar yang bisa menggugah rasa emosi kalian, pengenalan emosi kalian. Nah, bisa dilihat ya. Nah, inilah makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, perbedaan itu bukan penghalang bagi bangsa untuk bersatu. Nah, waktu kelas-kelas sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini adalah yang memiliki arti apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki adat istiadat, budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, namun di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika ini akan mempersatukan bahwa perbedaan itu bukan menjadi
penghalang untuk kita bersatu, justru perbedaan ini akan memperkaya khazanah budaya bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian Indonesia sangat terkenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ya, seperti persatuan dan kesatuan bisa dimulai dari masyarakat, kemudian sekolah, negara, dan keluarga. Nah, kalian bisa? Saya, Pak. Boleh. Perannya silakan. Berdiskusi tentang liburan keluarga. Berdiskusi tentang liburan keluarga yang lain. Agung mungkin bisa? Pak. Siapa? Dodi Pram, silakan Dodi. Ini bersama kakak dan adik. Bermain bersama kakak dan adik, luar biasa ya. Jadi kalian sudah bisa. Nah, kalau di sekolah, kira-kira siapa yang bisa di sekolah? Riri, Pak. Boleh Riri, silakan Riri. Menghormati teman yang berbeda suku. Menghormati teman yang berbeda suku, luar biasa ya. Yang lain lagi? Ya, Jadi Pak, Oke, silakan. membantu teman yang sedang kesulitan. Membantu teman yang sedang kesulitan, luar biasa ya. Nah, kalau sekarang di masyarakat, Natia, Pak. ya boleh. Bergotong royong. Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, membersihkan saluran air, membersihkan balai desa. Luar biasa ya, semangat sekali. Nah, satu lagi, kalau di negara. Di mana di negara? Saya, Pak. Berarti, Pak. Boleh. Iya, Pak. Natia, Pak. Ayo, perannya. Presiden berdiskusi dengan wakil dan menteri untuk memecahkan suatu masalah. Wah, bagus sekali ya. Jadi presiden itu berdiskusi dengan para menterinya untuk memecahkan masalah. Mungkin yang lain. Natia, Pak. Perannya, silakan. Siapa? Natia, Pak. Menyumbang kepada korban bencana alam. Menyumbang kepada korban bencana alam, luar biasa ya. Jadi anak-anak sudah semangat sekali. Nah, nanti silahkan lagi mencari persatuan-persatuan di masyarakat itu yang mana lagi, keluarga, sekolah, negara. Ada? Bagus sekali. Nah, Pak Guru lanjut lagi sekarang materinya yang sudah Pak Guru suruh baca kemarin. Ada? Riri, Pak. Ini boleh silakan Riri. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagus sekali. Nah, apalagi kira-kira yang didapat? Informasi-informasi apa yang kalian dapatkan dari siapa? Oke, Dodi Pram, boleh silakan. Kongres Pemuda menjadi tonggak sejarah bersatunya pemuda Nusantara dengan keberagaman yang berbeda. Ya, jadi Sumpah Pemuda itu menjadi tonggak sejarah. Jadi bangsa Indonesia ini merdeka. Di mana Presiden Soekarno dan Hatta harus segera memerdekakan bangsa Indonesia. Luar biasa ya. Jadi tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa sekali, semangatnya bagus sekali. Nah, berikutnya untuk video yang kemarin, video yang sudah diberikan, kira-kira apa yang telah didapat dari video Saya, tersebut? Pak. Berarti, Pak. Silakan perannya dari video. Mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa. Mengetahui Mengetahui landasan makna. hukum. Oh iya, mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan hukum. Oke, luar biasa. Anak-anak, kira-kira dari pembelajaran tadi, ada nggak yang bisa anak-anak tarik sebuah kesimpulan? Boleh? Riri, Boleh Riri? Ayo Riri. kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar negara Indonesia kita tidak terpecah belah. Bagus, yang lain? Apalagi? Saya, Pak. Berarti, Pak. Boleh. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki makna bersatu dalam keberagaman. Bagus kan bahwa persatuan dan kesatuan itu bisa dimulai dari keluarga, dari hal terkecil dulu, dari keluarga. Kemudian bisa dilanjutkan
bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di masyarakat, dan bisa dilakukan sampai di negara. Nah, lebih memperdalam lagi pemahaman anak-anak mengenai makna persatuan dan kesatuan. Silakan anak-anak nanti mencari lagi, membuat makna persatuan dan kesatuan itu bebas ya, bebas sesuai bakat dan minat kalian. Jadi sesuai kesiapan kalian, sesuai keadaan belajar kalian. Silakan nanti membuat. Nah, anak-anak silakan pilih, bisa menyelesaikan tugas ini dalam bentuk misalnya clip chart, kemudian clipping, kemudian bisa gambar-gambar, kemudian bisa mind map, ya, atau yang lainnya. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan selalu diberi kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kepalkan tangan, salam merdeka belajar. Ayo. Salam merdeka Salam merdeka belajar. Luar biasa. Terima kasih. Salam merdeka belajar para Santi. Om Santi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imadi Soekarda, CGP Kota Denpasar Angkatan 1. Pada kesempatan ini saya ingin merefleksi hasil belajar yang telah saya lakukan. Teman-teman CGP yang berbahagia, ada beberapa pembelajaran yang saya dapatkan dari perencanaan yang saya buat, yakni yang pertama, dapat mengenal minat belajar anak yang perlu mendapat perhatian serius dan difasilitasi dengan sepenuh hati dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat mengenal teknik kompetensi pembelajaran sosial emosional yang perlu diterapkan di sekolah dalam pembelajaran. Yang ketiga, dapat menyusun rencana pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berdiferensiasi. Ada hal yang bisa saya rasakan dari pelaksanaan pembelajaran ini, yakni saya merasa senang, gembira, karena pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan tentunya bermanfaat. Walaupun ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti karena masalah kuota dan jaringan internet. Terhadap pengamatan yang saya lakukan, saya melihat siswa merasa gembira karena kebutuhan belajar mereka dapat difasilitasi dengan baik sesuai dengan minat belajar yang ia miliki. Berdasarkan evaluasi yang saya lakukan terhadap hasil pembelajaran saya adalah yang pertama, keadaan siswa. Dengan ketersediaan kuota sangat diharapkan semua siswa dapat merasakan dan mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional sehingga dapat meningkatkan mutu belajar yang lebih baik. Yang kedua, menilai pembelajaran atau media pembelajaran. Saya akan berusaha membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Semoga apa yang saya lakukan dan apa yang saya refleksikan bisa saya perbaiki dengan sebaik mungkin sehingga akan bermanfaat bagi siswa-siswa yang saya dampingi. Demikian hasil refleksi saya, semoga dapat berguna di masa mendatang. Om Santi 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 Om. Salam Merdeka Belajar.